waktu yang paling ditunggu nih, yaitu adalah sesi camp tour. Jangan lupa di subscribe nih. Nih nanjak asli kan. Di bawah pohon pinus. Keren banget. Ini yang ngeracunin camping nih. Kenal kali nih orangnya nih. Hei, kalian ngapain? Sosok. Oh, sosok apa? Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Kali ini kami camping bareng keluarga besar di Tekad Camp. Infonya, tempat camping ini cocok banget kalau kita buat ngumpul keluarga. Dan lokasinya nggak terlalu jauh dari Jakarta. Fasilitasnya juga cukup lengkap buat camping keluarga. Apalagi kamar mandi deket banget, cocok buat kita yang bawa orang tua. Dan di video ini, kami bakal ajak kalian lihat seperti apa rasanya camping di Tekad Camp bareng keluarga besar. Dan tentunya ada sesi camp tour dan hitung pengeluaran kita selama camp di sana. Jangan lupa tonton sampai akhir dan subscribe channel ini. Nih guys, Abu lagi makan sarapan ya di mobil. Iya. Ya Bu ya. Ayam manis. Oh, ayam asam manis, masya Allah. Pagi-pagi Bunda masak. Kan beli. Tadi ada Car Free Day ya Gitu. di garden. Nah, lagi Bu. Wah, aku suapin. Bu. Aduh. Wah, kalau Mariam lagi apa ya? Bu. Lagi bobo Mariam ya? Ayamnya habis tinggal telur nggak apa-apa. Maaf, Kenapa Bu? aku disuapin karena susah makannya di Oh gitu, oke. Bu, ayamnya habis tinggal telur nggak apa-apa. Ini kita lagi mau masuk ke jalur puncak. kenyang. Nah, Jadi tadi infonya dari Instagram Polres Bogor ya. Satlantas itu jam 7.15 tuh sudah one way ke atas. Nah sekarang jam setengah 8. Jadi tapi kondisi jalan jadi masih padat ya. mungkin karena baru. Ya. Jadi tadi itu sebenarnya kita udah nyampe jam 7 ya. Jam 7 kita ke rest area dulu sengaja karena pengalaman kita itu pas lagi kalau belum one way kita dibuang ke Ciawi. Ciawi macet lagi sampai panjang lah sampai ke jalur puncak. Makanya kita lebih baik kayak nunggu aja gitu di rest area sebelum rest area keluar gerbang tol Ciawi, langsung tunggu aja informasinya di Satlantas Bogor. Alhamdulillah ya, ikutin terus. Begitu sampai, suasana langsung kerasa beda. Udaranya lebih segar, suasana alam lebih dominan, dan rasanya kayak dikasih jeda dari hiruk pikuk sehari-hari. Di sini, semua aktivitas terasa lebih pelan. Kita turunin barang dari roof rack, pasang tenda rame-rame, beresin barang sambil ngobrol, dan saling bantu tanpa terburu-buru. Karena tiba-tiba cuaca terlihat agak mendung, kita semua berusaha segera buat pasang tenda masing-masing. Tapi lihat di anak-anak, semua asik lari-larian karena memang tempat di Tekad Camp ini seseru itu buat anak-anak. Kita pilih di spot 3. Jadi tempat ini tuh enak banget kalau kita bawa keluarga besar terus ngumpul deh di spot 3 itu. Karena bisa masak bareng, terus juga sore ngobrol santai, dan malamnya bisa menikmati suasana udara dingin dan sambil makan malam bareng keluarga. Camping kali ini bukan tentang konten yang sempurna. Kadang berisik, kadang capek, tapi justru di situ letak serunya camping bareng keluarga besar kali ini. Bawahnya. Bukan, itu ada, itu apaan? Labu-labu. Kangkungnya mana? Jangan dibahas lagi dah. Udah ke trigger. Mana lauknya? Oh itu. Ini ada gantung. Sendoknya nggak ada ya? Itu bocah. Itu tambahin Buat. berapa? Satu Goreng. Ini banyak. Makannya banyak. Coba sak tadi. Yang mana? Oh, itu dekat. Iya ini. Nah, tadi aku agak diem dulu, gasnya aku kencengin, kopling aku langsung bau. Iya.
Aku juga kagak ancang-ancang. Nyantai kan metik kan mikirnya. Mulai nih berasa panasnya nih. Pintar soleh. Wah, ini gede banget. Telurnya. Di atas. Bukan hujan kan? Ya, kena. Kak, ini kita juga. Awas aja ini. Lagi makan. Nah, jadi kita tadi kena angin besar, flashlight-nya jatuh. Jatuh, lepas. Ini, nanti kita benerin lagi. Terus juga di samping kita juga. Nah, selama di campground ada jajanan nih kayak cincau, krepes tuh. Krepes ya. Jadi bahkan tadi ada sate juga. Jadi enak lah buat jajan-jajan. Nah, ini pemandangan langsung. Sekarang adalah waktu yang paling ditunggu nih, yaitu adalah sesi camp tour. Nah, sekarang kita lagi ada di Tekad Camp ya. Yuk kita langsung camp tour ke Tekad Camp. Jadi di Tekad Camp ini ada 4 spot ya. Ini di spot pertama yaitu spot 3. Nah, spot 3 ini langsung dari pintu gerbang, kalau kita naik pintu gerbang langsung naik dan masuk ke sini. Dan di spot 3 ini bisa buat camper van. Jadi mobil bisa masuk ke sini. Terus kita tinggal pasang tenda. Dan untuk di spot 3 ini sebenarnya cocok banget kalau misalkan kita bawa teman ataupun ajak keluarga, karena di sini benar-benar bisa muat sekitar 6 sampai 7 tenda yang ukuran besar ya. Gitu ya. Jadi mobil nanti bisa di sini parkir ini, atau bisa nanti diparkir di atas. Jadi di sini nanti lapangan kosong ini bisa buat main bola sama anak-anak atau main bulu tangkis. Sekarang kita waktunya ke cek kamar mandinya kayak apa sih. Jadi di kelebihan di spot 3 ini itu ada kita deket sama kamar mandinya. Dan kamar mandinya ini bisa kita lihat. Jadi ada bersih ya, oke ya. Dan ini juga bisa ada yang duduk dan ada yang jongkok. Dan untuk airnya kita cek, airnya juga bersih. Jadi nggak perlu takut di sini. Cuman memang nggak ada water heaternya ya. Jadi cukuplah dengan kamar mandi 5 kamar mandi ini. Teman-teman bisa menikmati dari camp yang nyaman ya, apalagi kalau misalkan bawa anak ataupun bawa orang tua dan keluarga. Sekarang kita lanjut ke spot 2, ikutin yuk. Dari spot 2 ini kita bisa naik melalui tangga ya, dan mungkin kalau yang pilih spot 2 untuk kamar mandi ini jadi perlu turun dari tangga. Itu kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat gambaran untuk spot 2 itu seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi untuk view nggak ada masalah, nggak beda jauh sama spot 3. Cuman memang nggak bisa camper van aja, mobil nggak bisa masuk. Jadi view gunungnya juga dapat banget, view gunungnya dapat tuh. Gunung Pangrango, gunung gede gitu ya, bisa dilihat ya, itu keren banget. Nanti kita lihat pas malam, kayaknya sih Citelaki juga bagus juga. Jadi kalau spot 2 ini kelemahan cuma satu, nggak bisa camper van. Yuk kita lanjut ke spot 1. Oke. Sekarang kita di
Nah ini kalau kita lihat, ini spot 1 kayak gini suaranya, dan kalau view juga tentu lebih oke ya. Jadi cuman emang nggak seluas dari spot 3 ya. Menurut kita spot 3 tetap yang paling best sih untuk versi kita ya. Bisa dilihat di sini ya, di sini juga udah ada ini ya, saluran air, jadi nggak perlu takut kebanjiran. Dan di atas spot 1 itu ada Nagara apa ya, kalau ya pokoknya ada tempat penginapan Nagara. Mungkin nanti bisa lebih lanjut ke adminnya yang nggak mau repot-repot, tapi view-nya dapat banget ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih spot 1 ataupun spot 2, parkir mobilnya itu nggak bisa samping tenda. Jadi tapi udah disediain ya. Tempat parkirnya di sini, ada ayunan juga, ada kamar mandinya juga. Ternyata di sana ya, ada 2. Oke, di atasnya itu ada musola. Yuk sekarang kita cek kondisi musola itu seperti apa. Jadi emang kondisinya nanjak lumayan ya. Kita camper ini lumayan agak butuh nafas. Nah, ini mungkin suasana musolahnya ya. Ini biasanya sih, tadi sih rapi, cuman mungkin karena ada tadi lagi beres-beres kasur atau apa. Dan tempat wudhunya ada di sini, bisa dilihat ya, gitu. Sekarang tadi spot 3, spot 2 udah, spot 1 udah. Sekarang ke spot 4. Nah, untuk spot 4 ini kita harus ke atas ya. Yuk ikutin terus. Kita sampai akhir nih, biar teman-teman yang mau ngecamp ke tekad camp bener-bener tergambar. Oh, ternyata suasana campground kayak gini. Kita tanpa cut nih sengaja biar banget kegambar, kita nggak putus-putus gambarnya. Tadi mulai spot 3, spot 2, spot 1. Nanti kalau misalkan sesi kondisi jalannya gimana, bisa dilihat ya. Jangan lupa di subscribe nih. Nanjak asli. Aduh. Ya, jangan lupa subscribe asli, biar kita makin semangat dong. Nah, ini sekarang kita di spot 4 nih. Kita lihat, ternyata di sini spot 4-nya. Teman-teman, ini suasana spot 4-nya. Dan ingat ya teman-teman, jadi setiap spot sudah ada colokan, nggak perlu takut lagi nggak ada colokannya. Spot 4 kok keren ya. Jadi ini pohon pinus ya, pohon pinus, tapi kelihatan juga Gunung Pangrangonya. Terus sedikit lah kaki Gunung Salak dari spot 4 ini. Cuman memang yang jadi permasalahan satu, ini nggak semua mobil bisa nanjak. Kayak kita pakai mobil LCGC Ayla Matic 1000 cc, jadi kita nggak berani nih nanjak kayak gini nih. Ya mungkin nanti setahu saya sih timnya lumayan gercep, bisa ada timnya kalaupun harus ke spot 4 mobilnya nggak kuat, nanti ada timnya yang nanjak yang bantuin bawain maksudnya gitu.
Ini suasananya sebenarnya keren sih. Jadi benar-benar kita view-nya lebih keren dan di bawah pohon pinus. Keren banget. Perlu sih, apalagi kalau mungkin mobil yang 4-wheel drive boleh coba sih untuk di spot 4 ini di Tekad Camp. Keren, asli kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya gambaran tentang kondisi Tekad Camp. Untuk seksi camp tour kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa jadi tergambar ya. Oh, ternyata Tekad Camp tuh kayak gini. Karena kita nggak di-cut-cut atau nggak putus-putus nih videonya, biar tergambar semuanya. Gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman jangan lupa di booking sebelum datang, karena buat mastiin teman-teman mau di spot mana. Sayang banget kalau misalnya teman-teman mau spot 3 ternyata penuh, kan takutnya teman-teman kecewa gitu ya. Jadi nanti kita taruh nomor adminnya di bawah. Dan sesi camp tour kali ini sampai di situ aja. Terima kasih teman-teman. Nah, ini nih makin seru main bola anak-anak. Dan tadi juga ada yang tukang jualan gitu bawa balon. Jadi anak-anak bisa main. Oh, coba tiup Mariam. Tiup. Tiup. Wah banyak ya balonnya Mariam. Oh, oke, seru. Nah, itu si Abu tuh. Gak apa-apa. Dah, itu aja. Sekarang jam 3:30 sore. Suasananya agak mendung. Nah, kelebihan di spot 3 ini adalah dia sebenarnya bisa camper van, jadi mobil bisa masuk parkir. Nah, akhirnya karena kita keluarga, mobilnya kita parkir, ada yang di atas, ada yang di depan. Jadi di sini bisa main bola, seru. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan di spot 3 ini cocok kalau misalkan 2, 3, 4, mungkin sampai 6 tenda masih oke. Jadi cocok banget kalau misalkan kumpul-kumpul teman-teman ataupun yang kumpul-kumpul kecil lah gitu, di sini. Apalagi di spot 3 ini dekat kamar mandi, jadinya makin enak aja buat kalau misalnya kita bawa orang tua ataupun anak-anak ya. Dan mau lihat gak view-nya? Kita coba. Tuh. Nah, ini view-nya langsung gunung Salak ya? Pangrango ini. Gunung Pangrango dan di sana Gunung Salak. Jadi keren banget. Seru. Oke. Ini jadi kita lagi kena angin besar. Tadi udah sekali flysheetnya jatuh, roboh. Akhirnya kita ikat ke pohon. Cuman ini belum kita ikat pohon, kayak langsung kita ikat pohon ke sana ya. Asli gede banget. Cuman sebenarnya yang kita khawatirin, kalaupun kita ikat ke batang pohon, nggak ke tanah, takutnya flysheetnya yang malah robek. Tapi ya udahlah, kita coba. Kayak pasaknya tuh kelempar pasaknya, jadi nggak bisa. Kita pakai pasak dulu, terus langsung kita tarik lagi ke pohon sana pakai tali kayak gitu. Jadi insya Allah lebih kuat sih. Kan ini udah terbukti nih, yang tengah tadi ini copot nih. Pertama roboh kan langsung, terus kita ikat pakai tali ke pohon, lebih kuat. Gitu. Ya serunya camping kayak gini.
Seru-seru asli. Tapi emang cuaca enak nih. Jam sekarang tuh jam 2, terus juga mendung, adem di sini, nggak terlalu panas. Gitu. Mirip-mirip Amba Hills kayaknya ya suasananya. View-nya juga ya. Kalau oh iya. View-nya juga kayak mirip-mirip Amba Hills sih. Cuman emang tadi jalanannya itu pas lagi di depan gerbang tuh kita harus ancang-ancang sih. Itu aja sih, selebihnya oke tempatnya. Sama ada musola juga tadi di atas. Ada voucher wifi juga gratis. Nah, sekarang jam 7 malam di Tekad Camp. Jadi ini lagi makan. Di tengah tuh kita bikin dapur umum. Karena semua pakai tenda, bawa tenda masing-masing. Tuh lagi nih ibu saya nih, nenek. Ini dapur umum semuanya disiapin. Jadi masak-masak satu tempat aja. Kompor gas sampai 3. Oh, halo Om Dudung. Ini yang ngeracunin camping nih. 6 kali nih orangnya nih. Yang ngajak camping. Mana? Oh, tadi lebih banyak lagi baksonya. Tinggal buat anak-anak nih. Nah. Tuh. Jadi serunya di Tekad Camp kalau bareng keluarga besar. Nah, kalau anak-anak tuh main apa ya? Halo. Hei, kalian ngapain? Sosok. Oh, sosok apa tuh? Untuk menguji keberanian kami Oh. nih keliling malam buat cari kata aku mau mikirin sosok hantu. Katanya sosok hantu itu kalau keliling malam sosok hantu mulai itu muncul. Oh, jadi jadi aku lagi mau nguji cari ya? ini nyata atau enggak. Betul. Tapi tadi aku ketemu sosok sedikit itu orang jalan di semak. Oh, itu tadi penjaganya yang di gudang kan? Keren. Terus pakai semak. Oh, gitu. Kecilnya pendek. Iya, ya. Seru ya? Ya, nah, seru ya. Ya udah sana. Apalagi Ya, ini itulah di anak-anak. hutan. Jadi kalau keluarga gini Aku bener-bener berisi. masing serunya. Tuh. Oh my god, pohonnya dua. Nih. Jadi emang ini tuh saya ngerasa suasana tuh mirip di Amba ya. Jadi benar-benar kelihatan city light, kelihatan Gunung Pangrango jelas. Tapi emang di sini kaki Gunung Salak tuh Gunung Salak tuh cuman kakinya doang kelihatannya. Ya sampai. Tapi kalau di Amba Hills tuh benar-benar full. Itu aja sih. Dinginnya juga hampir sama nih. Jadi hampir Amba Hills. Nah ini kalau di spot 3 itu campervan. Jadi mobil samping tenda. Jadi rekomendasi banget sih. Ini kalau lihat view-nya begini malam-malam. Tapi memang kalau saya lihat review dari sebelum-sebelumnya, biasanya itu sumber suara dari villa-villa sekitar sini yang berisik. Alhamdulillahnya sekarang nggak ada tuh yang nyetelkan musik-musik ataupun apa-apa. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini. Tapi di tekadnya ada aturannya sih, nggak bisa kita nyetel malam-malam, ada jam batasnya. Itu teman-teman. Seru. Tinggal kalian harus coba sih, ajak keluarga besar ataupun teman, sekali teman-teman tuh sekalian di Tekad Camp.
Aku nabung sampai gede buat haji keluarga, terus buat apa ya? Guru hafiz Quran, terus bangun masjid terbesar. Amin. Ada juga Paginya, kami mutusin buat trekking tipis-tipis gak jauh dari area campground. Sekedar jalan santai sambil menikmati udara pagi. Jalurnya gak berat, anak-anak juga ikut jalan sambil ketawa dan lari-lari kecil. Gak jauh dari situ, kami mampir di warung sekitar. Cuma beli donat dan jajanan sederhana. Tapi entah kenapa rasanya jadi spesial. Anak-anak seneng banget sarapan donat sambil lihat pemandangan. Dari sini view-nya kebuka lebar, Gunung Gede kelihatan jelas, dan di sisi lain Gunung Salak berdiri megah. Dua gunung dalam satu pandangan, pagi yang tenang dan tawa anak-anak yang gak bisa dibuat-buat. Momen sederhana, tapi justru jadi salah satu bagian yang berkesan di camping kami di Tekad Camp. Nah, sekarang ini adalah sesi yang paling krusial karena kita bakalan hitung-hitungan pengeluaran selama kita camping di Tekad Camp. Dan kondisi karena kita bareng keluarga besar, otomatis ada beberapa list yang kita sharing dengan keluarga besar. Tapi kita akan menghitung berapa pengeluaran kalau misalkan kondisi saya dengan 2 orang dewasa dan 2 orang anak gitu ya. Yang pertama, nah selama Tekad Camp itu tiket dihitungnya itu adalah tiket per orang. 1 orang dewasa itu 40.000. Jadi kalau 2 berarti 80.000. Terus kalau anak-anak itu 25.000. Jadi 50.000. Dan karena kita pilih spot 3 ya yang bisa camper van, jadi tambah 35.000. Jadi totalnya adalah 165.000. Ditambah diskon 10% jadi sekitar 148.500. Nah, untuk bensin ke Tekad Camp karena kita menggunakan mobil LCGC 1000 cc Ayla Matic itu pengeluaran 100.000. Bahkan itu masih sisa dari 100.000 itu, ya. Jadi tetap kita hitung pengeluaran saat itu beli bensinnya kira-kira 100.000. Dan tol Sentul itu karena kita melewati 2 tol Sentul itu 16.000 dan tol Jagorawi itu 7.500 karena kita lewat jalur Ciawi. Itu total tol itu 23.500. Nah, untuk makan ini karena kita sharing juga nggak potluck, jadi dihitung kalau kita setelah dibagi ternyata pengeluaran untuk makan kita itu 176.500. Jadi kalau di total ya selama kita camping itu adalah 448.500. Jadi itu angka yang sangat lumayan murah, bisa jadi jalan-jalan alternatif buat keluarga besar karena kita benar-benar mengeluarkan hanya nggak sampai 500.000 sudah semuanya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat di sesi hitung-hitungan ini. Bayang nggak? Dengan kita mengeluarkan nggak sampai 500.000, kita udah berkumpul bareng keluarga besar dan kita sudah seneng bareng-bareng keluarga besar di momen saat liburan. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif buat teman-teman semua. Camping keluarga itu seru dan affordable tentunya. Terima kasih teman-teman sudah nonton di sesi ini.